bertemu lagi dengan Bu Stevi yang cantik di sini. Ya, hari ini kita akan belajar kembali pelajaran agama untuk materi Yusuf. Yusuf ini adalah salah satu anak dari Yakub yang kemarin kita telah pelajari. Yuk kita berdoa terlebih dahulu, kita siapkan diri kita fokus berbicara kepada Tuhan. Mari kita hening jenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur atas berkat-Mu dan rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar agama Katolik dalam materi Yusuf ini. Semoga melalui kisah Yusuf, kami semua belajar untuk tidak putus asa, untuk selalu bersemangat di dalam seluruh usaha dan kegiatan kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak yang sudah berdoa dengan baik. Saat ini Tuhan hadir bersama dengan kita dan juga Tuhan memberkati belajar kita. Yakub yang kemarin kita pelajari dalam materi selanjutnya memiliki 12 anak. Banyak bukan? Ya, seperti janji yang diberikan oleh Tuhan memberikan keturunan yang banyak, demikian juga Yakub yang memiliki 12 anak. Di antara ke-12 anaknya ini, ada salah satu anak yang amat sangat disayangi oleh Yakub. Dia adalah Yusuf yang merupakan anak ke-11 dari Yakub. Supaya kita lebih memahami mengenai Yusuf, Bu Stevi akan memperlihatkan kepada kalian kisah Yusuf. Selamat menonton dan juga tontonlah dengan baik. Punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Karena semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab ini," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub.
Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak, jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf dipenjara. Di penjara, Yusuf berjumpa dua orang hamba Firaun. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minuman Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum gantung sampai mati. 2 tahun kemudian, Firaun mendapat 2 mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf. Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat. Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya ketakutan. Saya ingin mencelakakan aku, kata Yusuf. Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan. Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan. Selain itu, dia juga baik. Hal inilah yang membuat dia disayangi oleh ayahnya. Namun, saudara-saudaranya membenci dia karena ayahnya sangat menyayangi dia. Yakub, ayahnya, sangat menyayangi Yusuf. Hal inilah yang menjadikan Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya, namun tidak jadi. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur tua yang kering, yang sudah tidak ada airnya. Kemudian Yusuf dijual kepada seorang saudagar yang bernama Ismail dari Mesir. Kepada ayahnya, saudara-saudaranya ini mengatakan bahwa Yusuf dimakan oleh binatang. Mereka menunjukkan jubah bagus yang telah berlumuran darah yang sebelumnya dikenakan oleh Yusuf. Di Mesir, Yusuf dijual kepada seorang pegawai dari istana yang bernama Potifar. Istri Potifar sangat mengasihi Yusuf dan mengajak Yusuf untuk berbuat dosa. Namun, Yusuf seorang yang taat, sehingga dia menolak. Istri Potifar yang merasa sakit hati memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Tuhan memberikan roh kebijaksanaan kepada Yusuf, berkat untuk dapat menafsirkan mimpi. Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Raja Firaun. Raja Firaun bermimpi 2 hal yang hampir sama.
Dalam mimpi yang pertama, Raja Firaun melihat 7 ekor lembu yang gemuk keluar dari sebuah sungai. Kemudian 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Sedangkan dalam mimpi yang kedua, Raja Firaun melihat 7 bulir gandum yang gemuk. Kemudian dimakan oleh 7 bulir gandum yang kurus. Arti mimpi lembu dan juga arti mimpi gandum adalah sama. Yusuf berhasil menafsirkannya. Arti mimpinya adalah akan terjadi 7 tahun berkelimpahan, panen yang banyak di Mesir. Kemudian disusul dengan 7 tahun berkekurangan atau kekeringan di Mesir. Karena berkat yang diberikan Tuhan berupa roh kebijaksanaan, Yusuf pun memberikan nasihat kepada Raja Firaun agar dalam masa panen berkelimpahan, orang-orang Mesir membuat lumbung, yaitu tempat untuk menyimpan hasil panen. Sehingga pada masa berkekurangan, mereka tidak kelaparan. Pada akhirnya, Firaun memberikan kuasa kepada Yusuf untuk mengurusi pangan di Mesir. Hal ini terjadi karena Yusuf berakal budi, bijaksana, dan setia kepada Tuhan. Dari kisah Yusuf, kita belajar bahwa orang baik dan setia pasti akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Demikian juga kalian. Jika kalian adalah anak yang baik, anak yang setia pada perintah Tuhan, maka Tuhan akan menolong kalian lewat orang-orang di sekitar kalian. Selain itu, kisah ini juga memberi pesan bahwa kita di dalam menghadapi kesulitan dan cobaan, kita pantang menyerah. Bisakah kalian meneladan Yusuf? Pasti bisa ya. Nah, tugas untuk kalian adalah selama 1 minggu ini, usahakan untuk tidak menyerah jika kalian menghadapi kesulitan. Ingat, setiap anak yang baik pasti akan diberikan pertolongan oleh Tuhan. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti belajar kita pada hari ini. Semoga kalian tetap jaga kesehatan dan semoga kalian dan keluarga diberkati oleh Tuhan. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Tetap bersemangat. Dadah!